Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Geda Alzimar NIM 001, Yuda Prasetyo NIM 407, Arya Putra NIM 408, Yulia Nanda NIM 399, Dila Nurpita NIM 406, Putri Novia NIM 402, Muhammad Farhan NIM 140, Luki NIM 401, dan Sylvia Yuliani NIM 405 akan mempresentasikan tugas HPP yang telah kami telusuri, yaitu tentang pangsit goreng. Tapi sebelumnya kami akan memperlihatkan video wawancara penelusuran kelompok kami. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat pangsit goreng. Untuk membuat pangsit goreng diperlukan modal sebesar 186.500. Bahan baku apa saja yang diperlukan untuk membuat pangsit goreng? Kulit pangsit, minyak, cabai, penyedap rasa, dan lain-lain. Harga jual untuk kulit pangsit itu berapa? Untuk harga jual pangsit per kicip itu diberi harga Rp5.000. Laba bersihnya berapa per hari? Untuk laba bersih per hari itu seharga Rp248.433. Laba kotornya? Laba kotornya Rp313.500 per hari. Kalau laba bersih per tahun ada? Ada. Laba bersih per tahun itu sekitar Rp83.473.488. Apakah ada gaji pegawai? Ada. Berapa gaji pegawai? Gaji pegawai per hari itu Rp50.000. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Yuda. Kepada Yuda, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Gaida selekas mentoring kelompok 5. Nah, kita langsung saja masuk ke latar belakang. Latar belakang pangsit goreng. Pangsit goreng adalah kulit yang terbuat dari tepung terigu, dicampur air dan bahan lainnya. Dibentuk menjadi lembaran tipis. Salah satu kelebihan pangsit goreng yaitu dapat dijadikan cemilan ringan, dapat bertahan lebih lama, dan dikonsumsi oleh semua orang. Alasan memilih usaha produk ini karena peluang usaha yang sangat tinggi dan ingin berinovasi membuat cemilan. Terima kasih kepada Yuda yang telah memaparkan latar belakang. Selanjutnya ada visi dan misi yang akan disampaikan oleh Arya. Kepada Arya, saya persilahkan. Ya, visi misinya mengelola pangsit menjadi lebih berbeda dengan yang lain. Yang kedua, mengembangkan pangsit secara luas. Ya, misinya yang pertama tuh tambah varian rasa, mengutamakan kualitas, yang ketiga mengutamakan kebersihan kemasan di isinya tersebut. Ya. Terima kasih kepada Arya yang telah memaparkan visi dan misi. Selanjutnya ada analisa usaha yang akan dipaparkan oleh Yulia. Kepada Yulia, saya persilakan. Yang analisa usaha itu ada 4. Yang pertama, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, kekuatan. Harga jual terjangkau. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang dengan harga yang terjangkau. Banyak disukai semua kalangan. Produk tersebut banyak digemari oleh masyarakat. Rasanya yang berbeda dari yang lain, memiliki cita rasa atau ciri khas yang berbeda dari produk yang lain. Kedua, kelemahan. Mudah remuk jika tidak disimpan dengan baik, tidak tahan lama karena produk ini tidak memiliki bahan pengawet. Yang ketiga adalah peluang. Bahan baku mudah didapat karena bahan-bahan ini mudah dicari di pasar. Yang terus mudah dipasarkan. Banyaknya peminat dan harga yang terjangkau, maka dari itu mudah dipasarkan. Yang terakhir, ancaman. Harga bahan baku tidak menentu. Sering sekali adanya kenaikan harga karena bahan baku di pasar sering sekali mengalami kenaikan. Terus yang terakhir, adanya pesaing. Karena bahan yang mudah dan harga yang terjangkau, banyaknya pesaing yang ikut memproduksi produk tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Yulia yang telah memaparkan analisa usaha. Di sini kelompok kami menganalisis sesuai dengan yang pertama ada kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang terakhir secara ancaman. Selanjutnya ada segmentasi pasar yang akan dipaparkan oleh Dila. Kepada Dila, saya persilahkan.
Segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakan pasar menjadi kelompok-kelompok. Tujuan segmentasi pasar untuk menghasilkan volume penjualan lebih tinggi dengan melakukan pengelompokan konsumen adalah hal terbaik untuk mengetahui kebutuhan mereka. Geografis atau wilayah. Segmentasi pasar berdasarkan peta geografis adalah ketika Anda memisahkan pelanggan berdasarkan tempat mereka berada. Terima kasih kepada Dila yang sudah Ada juga memaparkan demografis atau umur. Dapat kita lihat segmentasi pasar di sini kita telusuri secara geografis, yaitu secara wilayah dan juga demografi secara umum. Selanjutnya ada marketing mix yang akan dipaparkan oleh Nopi. Kepada Nopi saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada marketing mix. Marketing mix di sini sebelumnya yaitu adalah suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur untuk menjual produk. Ada 4, yaitu yang pertama produk. Produk yang dijual di sini yaitu adalah pangsit goreng yang terbuat dari kulit lumpia. Yang kedua yaitu ada harga. Harga dari pangsit goreng ini yaitu adalah 5.000 per pieces. Lalu yang ketiga yaitu ada tempat. Tempat atau lokasinya berjalannya bisnis pangsit ini yaitu berada di Jalan Maharmata Negara, belakang Pasar Cimindi, RT 5, RW 8. Lalu ada promosi. Promosi yaitu upaya untuk meningkatkan produk dari pangsit ini yaitu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu ada offline dengan menggunakan brosur. Lalu ada online dengan via WhatsApp. Di sini ada Instagramnya yaitu @vshop. Terima kasih. Terima kasih kepada Novi yang telah memaparkan marketing mix. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan modal yang akan dipaparkan oleh Farhan. Kepada Farhan saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan perhitungan modal. Di sini ada pengadaan barang. Bisa kita lihat di sini ada nama bahan, jumlah, satuan, harga satuan, dan jumlah dari perkalian harga satuan sama jumlah. Yang pertama ada kulit pangsit. Di sini kita ambil dari harga satuan yang berjumlahnya itu 10, dibutuhkannya 10. Jadi kita lihat di sini bisa dikalikan dengan 10 kali 10.000 menjadi 100.000. Dan sama yang lain juga dikalikan dengan jumlah dikali harga satuan. Bisa kita dapat di sini jumlahnya yaitu 100.860.500. Kak, lanjut slide, Kak. Baik, di sini ada kebutuhan fixed cost. Fixed cost ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan tanpa adanya intervensi dari biaya produksi. Di sini yang pertama ada kompor 2 tungku, 1 buah, harganya itu 200.000. Lalu ada tabung gas, dibutuhkan 1 tabung, harganya 100.000. Lalu ada selang dan regulator, dibutuhkan 1 buah, harganya 150.000. Lalu ada blender, 1 buah, harganya 200.000. Lalu ada wajan, dibutuhkan 2 buah, harganya 50.000. Terus ada baskom, dibutuhkan 2 buah, harganya 20.000. Lalu ada spatula, dibutuhkan 2 buah, harganya 15.000. Saringan, dibutuhkan 2 buah, harganya 15.000. Lalu ada centong, dibutuhkan 2 buah, harganya 15.000. Lalu ada gunting, dibutuhkan 2 buah, harganya 10.000. Nah, yang 2 buah ini tinggal dikalikan saja dengan yang harga satuan. Jadi bisa kita lihat di sini jumlahnya adalah 900.000. Lalu ada variable cost. Variable cost ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan seiring dengan laju produksi. Ada yang pertama ini tuh isi gas 3 kg, harganya 22.000.
diambil per hari menjadi 4.400, lalu ada kuota 6 GB, harganya 60.000, diambil per hari menjadi 2.000, lalu ada listrik, per bulannya itu 50.000, lalu kita ambil per hari menjadi 1.667 perak. Lalu ada kantong kresek, di sini dibutuhkan 1 pak, harganya 7.000, lalu ada upah karyawan yang berjumlah 1 orang, per harinya itu 50.000. Di sini bisa kita lihat total biaya operasional yang kita dapatkan itu adalah 65.067 perak. Lalu ada total variable cost yang berjumlah 251.5067 perak. Lalu ada total kebutuhan modal di sini 251.5067 perak. Terima kasih kepada Farhan yang telah memaparkan kebutuhan modal. Maka di sini untuk kebutuhan dan perhitungan modal dapat kita ketahui harga satuan dikali dengan jumlah kebutuhan maka akan menghasilkan jumlah di tabel yang paling sebelah kanan. Begitupun dengan fixed cost, harga satuan dikali dengan jumlah kebutuhan. Lalu untuk variable cost, harga satuan dikali dengan kebutuhan, tetapi untuk jumlahnya itu dihitung per hari menghasilkan 251.567. Selanjutnya ada analisa keuntungan yang akan dipaparkan oleh Lucky. Kepada Lucky saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menghitung perhitungan harga jual. Yang pertama kita akan menghitung HPP satuan. Cara menghitung HPP satuan, pengadaan barang dibagi jumlah produksi. Di sini pengadaan barangnya 186.500 dibagi jumlah produksi kita 100 produk. Jadi hasilnya 1.865. Jadi HPP satuannya 1.865. Lalu laba yang diharapkan. Cara menghitung laba yang diharapkan, harga jual dikurangi HPP. Di sini kita menjual harga produk 5.000 dikurang HPP 1.665, hasilnya 3.135. Lalu harga jual. Cara menghitungnya HPP ditambah laba yang diharapkan. Di sini HPP-nya 1.865 ditambah 3.135 yang hasilnya 5.000. Lalu akan menghitung presentasi keuntungan. Cara menghitungnya, laba dibagi HPP dikali 100. Sama dengan, di sini labanya 3.135 dibagi 1.865 dikali 100%. Hasilnya 168%. Lanjut perhitungan rugi atau laba. 1. Biaya operasional usaha. Pendapatan dibagi 100 produk dikali 5.000 yang hasilnya 500.000. HPP dibagi 100 produk dikali 1.865 sama dengan 186.500. Lalu 500.000 tadi dibagi dengan 186.500 menghasilkan laba kotor yang hasilnya 313.500. Total biaya operasional 65.067 jadi 313.500 tadi dikurangi total biaya operasional. Hasilnya laba bersih jadi 248.433. Lalu menghitung profit. Cara menghitung profit, laba bersih dibagi HPP dikali 100%. Di sini laba bersihnya 248.433 dibagi 1.860. 186.500 dikali 100%. Hasilnya 133%. Perhitungan BEP. Cara menghitungnya, fixed cost dibagi P produk dikurangi PC satuan. FC-nya di sini 900.000 dibagi 5.000 dikurang 251.567 dibagi 100. Hasilnya 900.000 dibagi 5.000 dikurang 2.515. Jadi
900.000 dibagi 2.485 yang hasilnya 362. Jadi BEP ini akan terjadi setelah produk terjual sebanyak 362 produk setelah 4 hari. Terima kasih. Berikut adalah analisa keuntungan yang telah dipaparkan oleh Lucky. Maka untuk perhitungan harga jual ini, HPP satuan harga jual laba yang diharapkan itu tinggal memasuki rumus-rumus sesuai dengan rumus yang tertera dari kebutuhan modal yang sudah diketahui tadi. Selanjutnya kita masuk ke cash flow yang akan dipaparkan oleh Silvi. Kepada Silvi saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow atau persentase laba keuntungan. Cara mencarinya, kita tinggal masukin aja rumus-rumusnya. Yang pertama itu ada laba bersih. Laba bersih yang dihasilkan per harinya ada 248.433 perak. Terus ada plus kapital produknya. Yang tadi dihasilkan ada 251.567 perak. Di sini cara mencari laba bersih, kita tinggal dikalikan dengan week itu minggu. Jadi dikali 7, jadi 248.433 dikali 7 hasilnya itu 1.739.31. Terus cara mencari laba bersih per bulannya, jadi dalam satu bulan itu ada 4 minggu, kita kalikan, jadi 1.739.31 dikali 4, hasilnya jadi 695.612. Terus yang terakhir per tahun dikali sama 12, hasilnya 83.473.488. Di sini cara mencari ROI-nya yaitu dengan plus kapital dibagi laba bersih, hasilnya 101. ROI juga sama dikali sama per minggu, per hari, dan per tahun. Terus di sini cara mencari plus kapitalnya yaitu dengan menjumlahkan laba bersih ditambah dengan plus kapital. 248.433 ditambah 251.567 hasilnya 500. Terus 1739031 ditambah 25156 hasilnya 1.990.598. Sama seperti selanjutnya yang hasil akhirnya yaitu 83.725.055. Terima kasih kepada Silvi yang telah memaparkan tentang cash flow. Lalu kita masuk kepada penghujung PowerPoint, yaitu tentang kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Yuda. Kepada Yuda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Gaida. Jadi di sini ada kesimpulan dari kelompok 5, yaitu antara lain menurut kelompok kami, usaha yang kita telusuri termasuk ke dalam kategori proses costing. Karena usaha ini menerapkan proses pembuatan terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Baik, saya kembalikan kepada Kak Gaida. Terima kasih kepada Yuda yang telah memaparkan tentang kesimpulan. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan tentang HPP. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.